langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Belum masak. Masih. Dengar dulu. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Waktu yang lalu berkenaan dengan masalah tragedi rendang hilang ya yang terjadi di kota Palembang yang sedang dilakukan ketika ada kegiatan makan besar yang dilakukan oleh influencer atau tiktokers ternama Indonesia, yaitu Willy Salim. Dan ini menjadi polemik lantaran ada indikasi katanya rendang hilang dalam sekejap. Nah, ini yang menjadi polemik yang terjadi saat ini. Akan lihat teman-teman, ini ada beberapa video yang menampilkan tentang tragedi rendang itu hilang. Nah, di sini kita tidak menghakimi Willy Salim dan juga tidak menghakimi masyarakat Palembang yang katanya ya memang suka membuat ricuh ataupun misalnya ada beberapa kali kejadian influencer yang datang hilang seperti itu. Kita tidak menjudge ke situ. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Belum masak. Masih. Dengar. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Tadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisi panas. Jangan sampai anak-anak anak kecil tersimpa oleh aqua rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes, nggak tahu kemana. Ini. Siapa yang makan? Nggak tahu siapa yang makan. Ya, orang yang pada ngambil semuanya di sini. Luar biasa. Ya, jadi dia mensyukuri apa yang diberi Bang Billy tadi. Ini banyak loh, 400-an kilo loh. Iya, ini seketika. Penuh loh. Iya, semuanya bersih. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai esek, ada yang pakai ember itu, ada gayung, ada macam-macam. Tapi belum matang, Pak. Inilah yang luar biasa. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga karena warganya antusias, belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Dari video yang tersebut teman-teman, bahwa ada rendang itu hilang dalam sekejap ketika ditinggal Willy Salim ke toilet, dan itu sudah dikondisikan oleh polisi untuk menjaga dan sebagainya. Ternyata rendang itu hilang. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Willy Salim itu masak ratusan kilo daging sapi loh ya. Nanti akan kita lihat konten dari awal sebelum rendang ini terjadi. Nanti ada Willy Salim membeli sapi, kemudian nanti membuat es. Kok nggak hilang esnya? Nah, nanti kita akan bahas di situ teman-teman. Nah, di video ini teman-teman, video sebelumnya yang ditampilkan bahwa ada rendang hilang itu tadi ya, yang sudah masak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kok bisa dalam sekejap dengan ribuan orang di situ dan ya puluhan lah ya, atau ratusan orang yang ada berkumpul di situ ya, masa sekejap itu. Nah, kemudian di situ nanti ada video yang lain yang mengatakan bahwa Willy Salim itu sebenarnya nggak ke toilet tapi ke mobil. Nanti ada di part yang ininya ya, nanti kita akan bahas di situ. Nah, kita lihat rasanya dalam konteks yang masih panas seperti itu ya, masak rendang. Misalnya kalau dalam sekejap itu nggak mungkin lah teman-temannya ya, walaupun ada beberapa video itu yang orang sampai gelepotan ya, kotor sambil membawa tempat. Rasanya enggak masak dengan ratusan kilo hilang sekejap dalam satu menit atau 1 menit itu ya enggak inilah rasanya ya. Nah, kita lihat video di ini ya, Willy Salim mulai memasak es durian ya teman-teman. Ini perbandingannya, kok bisa ya Willy Salim bisa mengkoordinir pembagian es durian ini dibandingkan dengan masak rendang. Kita lihat
bikin takjil sop durian 1 kuali raksasa. Mantap. Duriannya nih, mantap. Ayo masukin es batu. Mantap, lagi. 3. Ayo. Kadang ini kadang ketek. Wah. Woi, woi. Halo. Lemak dia. Kita bagikan. Mantap segar. Makan, woi. Mantap deh. Ini durian semua. Ke daerah mana lagi ya? Coba kalau kalian perhatikan dari video pembagian takjil yang sop durian, mulai dari awal membuka durian, kemudian dan sebagainya, itu masyarakat sangat ini loh ya, sangat tertib. Dan hanya mungkin tim-tim kreatifnya atau orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Willy Salim untuk membantu itu, ya terlihatlah beberapa orang saja yang aktif. Beda dengan konteks yang kalau misalnya seperti Bobon ya, kalau kita memasak besarnya Bobon itu kan banyak yang terlibat dan sebagainya. Nah kemudian pembagian esnya loh ya, coba kalau kalian perhatikan itu bisa terkoordinir dengan baik itu oleh si Willy Salim. Setelah membagikan es, masyarakat bisa tertib. Kok di saat direndang itu tidak tertib? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Ya, Willy Salim sempat membagikan es. Kemudian dibantu dengan beberapa orang yang membantu mengambilkan. Itu tertib sekali. Kalau misalnya memang masyarakat Palembang atau kota Palembang di Benteng Kota Besar itu atau BKB itu ya memang mau anarkis atau misalnya mungkin dari sejak awal itu sudah hilang sebenarnya. Nah ini yang kita lihat ya. Nah kemudian kita lihat perjuangan Willy Salim ya untuk makan besar ini, khususnya membuat rendang ya. Ini ada video Willy Salim mencarikan sapi terbaik lah untuk masyarakat kota Palembang. Kita hargai itu, kita apresiasi itu ya, karena ada yang dari berapa kilo sampai ke 200 kilo dengan harga kurang lebih 50-an juta. Ini kita saksikan videonya. Saya mau beli sapi 1 ekor yang paling besar di sini. Kenapa? Saya mau masak rendang, acara buka bersama. Ini ada sapinya, sapi Bali. Harganya berapa ini, Bu? Emang kalau sekilo bisa untuk berapa orang, Bu? Bisa untuk makan 30 orang. Ini berapa kilo? Ini 70 lah, lebih kurang 2.000 orang. Kurang, Bu, kecil banget. Ada yang lebih besar ya? Ada. Mana? Ini sapi Palembang ini, 20. Beratnya berapa? 1 kilo, 3.000 orang. Bisa makan, masa kurang? Ada yang lebih besar ya, Bu? Ada yang lebih Ada. besar, ada. Wah, ini lebih gemuk ya? Bisa dipegang, Bu? Bisa. Yang ini harganya berapa, Bu? Harganya 50 lah. Emang beratnya berapa? Ini 500 kilo bisa untuk makan 15.000 orang. Wah, ini udah cukup besar ya. Tapi ada yang lebih besar lagi nggak, Bu? Kalau yang lebih besar sama bapaknya aja. Yang paling besar saya urus sendiri sekitar dekat lah dengan 1 ton ini. Ini badannya dari samping benar-benar kayak monster. Besar banget ini, Pak. Bonus dia sudah 3 tahunan ya, saya anak sendiri ini. Siapa namanya? Ini Bapak. Sebenarnya saya beli 2. Kalau dibagi-bagikan saya kasih Harganya berapa ya, Pak? kalau 20-an enak dagingnya. Ini sapi jenis apa, Pak? Bental ini namanya. Dia juga udah ada perasaan nih sama aku ya. Kita mau potong kamu ya hari ini ya. Semoga bisa berkah buat banyak orang. Oh, gila. Besar banget ya. Ya teman-teman, kalau diperhatikan dari video, sapi yang dipilih oleh Willy Salim itu kan banyak. Ada mulai harga 17 jutaan yang kurang lebih berapa kilo tadi ya, sampai dan yang terakhir Willy Salim itu minta yang paling besar, dan itu ada sapi dengan harga 50 jutaan oleh bapak-bapak itu dijual, dan itu beratnya kurang lebih 1 ton. Bayangin 1000 kilo daging kurang lebih ya. Sedangkan yang hilang itu 200-an kilo, berarti kan masih ada 800-an kilo daging yang seharusnya dimasak ya, seperti itu. Dan kalau 200 kali 5 berarti kan harusnya ada 5 wali besar, ternyata yang dimasak akan cuma 1. Nah ini tak what's wrong, apa yang salah seperti itu ya, apakah ini settingan atau bukan ya.
Berarti kan kalau misalnya 200-an kilo berarti harga sapi yang harga 20-an juta yang kata ibu-ibu tadi itu bisa untuk 200 sampai 300-an orang. Jadi kita melihat kronologinya sebelum hilangnya, kemudian kita lihat masaknya apakah benar daging yang dimasak itu sesuai dengan spek sapi yang dikatakan oleh Bapak itu 1 ton ya. Itu yang kita lihat. Nah, ini ada video ya setelah pada saat Willy Salim masak. Masak rendang sapi 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Bubur rendang. Oh, wanginya. Udah jam 7 malam tapi dagingnya belum masuk. Aduh. Apa? Oh iya. Ayo masukin daging. Ayo. Alhamdulillah. Dagingnya baru masuk nih. Kelapa. Apa bahasa Palembang enak? Sana dulu. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Oke, di video Willy Salim mulai memasak itu jam 7-an, itu daging belum masuk di kuali. Jam 7-an ya, berarti kan jam 8 baru masuk. Berarti kamu masak bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat apakah daging itu pas dengan spek sapi 1 ton, itu boleh dilihat ya, spek sapi 1 ton dengan masak yang seperti itu. Kalau misalnya 200-an kilo atau 150-an kilo, oke lah ya, kita bisa menganalogikannya secara logika oke. Tapi kalau untuk 1000 kilo berarti kan seharusnya berapa ini. Nah, ini Boban yang pastinya tahu seperti ini karena beliau yang hobi masak besar. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu memasak, Willy Salim itu katanya ya kita pergi sebentar. Nah, kemudian kita lihat klarifikasi dari si Willy Salim, teman-teman. Ya, dari video klarifikasi si Willy Salim itu si Willy itu menyatakan bahwa ya dia sempat terkejut dengan kejadian itu, kemudian tidak ada rasa kekecewaan karena memang rendang itu dimasak untuk masyarakat ya, antusias masyarakat luar biasa seperti itu ya. Itu yang dikatakan oleh Willy Salim. Dan kemudian Willy Salim menyadari bahwa ya seharusnya memang ini disiapkan lebih matang, disiapkan lebih awal seperti itu. Ini klarifikasi Willy Salim, teman-teman. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Memang di video klarifikasi ada sedikit video yang menampilkan bahwa memang ada yang pakai kresek, ada yang pakai container box ya, kemudian ada yang pakai ember, situ sini sana sini ya. Jadi itu yang terlihat di video, dan ya kita hargai klarifikasi dari si Willy Salim. Nah, kemudian masalah menilainya ya
Silahkan. Nah, ini ada klarifikasi dari Bapak polisi. Dari pengakuan Bapak polisi bahwa karena mungkin sudah mulai gelap ya kondisinya, kemudian penerangannya mati ya, masyarakat tidak jadi kompak karena memang sudah diarahkan seperti itu ya. Kemudian sesuatu terjadi, masyarakat yang ada di sekitar akhirnya melakukan pengambilan seperti itu, dan itu diketahui oleh krunya dari Willy Salim ya. Kalau misalnya memang diketahui oleh krunya Willy Salim ya, seharusnya bisa dikoordinasikan lebih baik lagi kan, seperti itu ya, menurut pengakuan Bapak polisinya ya. Ada yang tanya, ngambilin kenapa Pak? Setahu saya ada yang biar seperti ini ya, berarti kan krunya Willy Salim sudah tahu itu, kata Bapak polisi itu ya, krunya Willy Salim sudah tahu. Nah, ini yang ya tanda tanya bagi kita sebenarnya teman-teman ya. Ini klarifikasi dari Bapak polisinya. Bagi-bagi rendang ataupun masak rendang yang ada di tubuh PKB itu pelaksanaan itu kegiatan itu sekitar pukul mendekati berbuka puasa. Itu PKB itu tidak memfasilitasi atau penerangan di situ, lama kelamaan yang membawa lampu itu mati. Nah, disitulah terjadinya masyarakat berikhtiar untuk niat untuk mengambil rendang tersebut. Sudah kita arahkan, alhamdulillah untuk kejadian-kejadian tersebut masyarakat maupun yang lain di sekitar itu tidak ada jadi korban. Karena kita sudah dari awal kita arahkan, makanya itu saya juga nggak habis pikir, sebagai polisi juga berpikir kok nafsu benar masyarakat itu tidak ada rendang itu. Dan itu masyarakat ngambil rendang pakai apa aja dan? Kalau untuk saya, setahu saya ya masyarakat juga menyaksikan dan juga kru-krunya tahu, kru dari tim kolektor Willy Salim juga tahu bahwa Timbu, bawa ember, bawa baskom, wali. Nah, ini ada video dari saksi mata yang ditanya oleh beberapa konten kreator ya di Palembang. Willy Salim di mana? Ya, tidak ada ke toilet, dia ada ke mobil, kemudian foto-foto, kemudian ada masyarakat ngajak foto, kemudian ke mobil lagi. Nah, mungkin ke mobil itu ya sambil makan, sambil istirahat ya, yang menurut klarifikasinya si Willy Salim lah ya, dia pergi ke toilet, tapi kata masyarakat tidak ada. Ini potongan videonya tadi teman-teman. Katanya di postingannya dan dia juga ngomong ditinggal 5 menit ke toilet terus hilang. Nanti ke toilet dari pojok situ mobil turun, dia berfoto. Turun lagi, naik lagi mobil dia pindah di sini. Naik lagi ke pojok dia, foto-foto sama masyarakat, dan tu balik lagi ke mobil. Ke mobil itu ya sambil makan, sambil istirahat ya, yang menurut klarifikasinya si Willy Salim lah ya, dia pergi ke toilet, tapi kata masyarakat tidak ada. Ini potongan videonya tadi teman-teman ya. Nah, setelah itu ini ada video Willy Salim siap dilaporkan oleh konten kreator atau masyarakat Palembang. Yang kami sangat sayangi, kita boleh mencari views, kita boleh mencari AdSense, kita boleh tenar. Tapi yang sangat disayangkan, tenar hanya untuk menjatuhkan kota Palembang. Ini yang kami sangat prihatin. Kenapa lagi ini? Tragedi rendang hilang. Berarti artinya hilang, ada yang mencuri gitu kan. Nah, giringan opini seperti ini yang membuat luka, terutama masyarakat kota Palembang, apalagi kami selaku putra-putri daerah kota Palembang ini, saya selaku konten kreator, merasa terluka hati kami akibat statement ataupun penggiringan opini ini gitu. Nah, jadi teman-teman semua, kita ini adalah sebagai pembelajaran buat konten-konten kreator ya, yang ingin mencoba yang bukan passionnya ya, dalam konteks bukan passion kontennya ya. Kita tahu sendiri loh ya, Willy Salim adalah konten kreator yang suka berbagi-bagi uang atau barang-barang lain. Kenapa nggak langsung borong rumah makan, bagikan aja isinya. Nah, ini konteksnya. Ya, memang ini biasa kalau tahap awal banyak terjadi misunderstanding, miskomunikasi dan sebagainya.
Tapi ini pembelajaran buat para konten kreator. Kalau memang bukan bidangnya, ya lebih baik kolaps dengan orang-orang yang lebih duluan terjun di bidang itu. Ini sedikit ini ya saran. Kemudian untuk masyarakat Palembang, ya kita tetap terlepas dengan ada tuduhan seperti itu, ya tetap berpikir positif, dan saya yakin bahwa orang-orang Palembang adalah orang-orang yang baik. Ya, tetap semangat buat Willy Salim. Kalau memang misalnya itu adalah settingan ataupun secara real, ya tunjukkan bahwa itu memang benar-benar terjadi, atau memang itu real ataupun rekayasa. Untuk masyarakat Palembang, tetap semangat bahwa kita yakin bahwa orang Palembang, kota Palembang, orang yang baik, dan mudah-mudahan mendapatkan titik temu yang baik juga akhirnya nanti.